Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang masih tertinggal sampai hari ini adalah Al-Quranul Karim. Semua mukjizat yang lainnya telah tiada, telah hilang bersama wafatnya para Nabi dan Rasul. Namun mukjizat yang tak akan hilang sampai hari kiamat yaitu Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, orang-orang yang belajar Al-Quran dan belajar sunnah Rasulullah SAW, mereka senantiasa mendapatkan kemuliaan dan kekuatan di dalam beralasan ketika dia mengamalkan agama. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan, man ta'allama al-Quran 'azumat qimatuhu, ومن تعلم الحديث قويت حجته ومن تعلم الفقه نمت فكرته ومن تعلم اللغة العربية نال في كلامه لان في كلامه. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belajar Al-Quran maka harga dirinya akan semakin besar. Barang siapa yang belajar hadis maka dia akan semakin kuat hujjahnya. Barang siapa yang belajar fikih maka dia akan semakin dewasa di dalam berpikir. Barang siapa yang belajar bahasa Arab maka akan semakin tertata bagus bahasanya. Di antara kemuliaan adalah belajar Al-Quran. Dan belajar Al-Quran itu meliputi bacaannya, tadaburnya, dan juga mengamalkannya. Nah, insyaallah di siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq ini artinya terbelah, dan sebagian daripada ayatnya sudah kita bahas sebelumnya, itu ayat 1 sampai ayat 15. Sekarang kita masuk ayat ke-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama,
Sesungguhnya kamu melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman? Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka beri kabar gembiralah kepada mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fala uqsimu bisyafaq. Apa itu syafaq? Syafaq artinya ufuk yang berwarna merah. Baik sebelum terbitnya matahari, sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, maupun setelah terbenamnya matahari. Sebagaimana yang dikenal di kalangan para ahli bahasa. Dan dalam kitab Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, waktul maghrib ma yaghibis syafaq. Waktu maghrib adalah setelah syafaq belum terbenam. Ma lam yaghib asy-syafaq. Jadi waktu maghrib itu selama belum hilang syafaq. Di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan, selain daripada menjelaskan waktu sholat, beliau ingin menjelaskan makna syafaq. Karena syafaq ini makna asalnya adalah ufuk merah. Dan ufuk merah itu ada dua keadaan. Di waktu pagi sebelum terbit matahari, dan di waktu senja setelah terbenam matahari sebelum waktu isya, sampai sebelum waktu isya. Itu arti syafaq. Mana makna yang benar? Apakah sebelum terbit matahari atau setelah terbenam matahari sampai sebelum waktu isya? Jawabannya adalah yang kedua. Kenapa dibenarkan makna yang kedua ini? Karena ada hadis pendukung. Nabi SAW mengatakan, waktul maghrib ma lam yaghibis syafaq. Waktu maghrib itu adalah selama syafaq belum terbenam, yaitu ufuk warna merah yang kita lihat sebelum waktu isya. Ya. Firman Allah yang berbunyi wal laili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang diselubunginya, yakni yang dikumpulkan. Ikrimah mengatakan suatu kegelapan yang diiringi apabila malam telah tiba dan segala sesuatu pergi ke tempatnya. Jadi arti daripada wasaq, datang gelapnya malam dan segala sesuatu kembali kepada tempatnya masing-masing. Burung, binatang, kecuali burung hantu ya. Itu tidak kembali ke tempatnya. Atau seperti kelelawar dia keluar juga. Tapi pada umumnya waktu malam yang sudah gelap gulita itu, semua makhluk dengan berbagai jenisnya kembali kepada tempat masing-masing, termasuk manusia. Walaupun masih ada juga manusia yang berkeliaran sampai jam 2 malam. Entah apa yang dicarinya jam 2 malam di luar sana, kita nggak tahu. Ada yang berbisnis, ada yang mencari kupu-kupu, terserah mereka. Yang jelas malam itu layaknya yang dilakukan pada saat itu adalah kembali ke tempat masing-masing. Kemudian wal qamari idza tasaqa, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Ibnu Abbas mengatakan, jika telah berkumpul dan menempati posisi yang sama, itulah makna daripada ittasaqa. Demikianlah yang dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid dan Sa'id bin Jubair.
Makna ungkapan mereka itu adalah jika cahaya itu sudah sempurna dan menjadi purnama menuju kepada malam dan apa yang diseretnya, apa yang dibawahnya. Jadi itulah makna wal qamari idza tasaq. Demi bulan apabila telah berbentuk purnama. Ini semua adalah sumpah, ya. Sumpahnya fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq. Jawaban sumpahnya la tarkabunna tabaqan an tabaq. Itu jawaban daripada sumpah ini. Jadi Allah bersumpah ingin menjelaskan sesuatu yang mana manusia memahaminya, tapi mereka kurang meyakininya. Maka Allah menekan dengan sumpah, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan ini. Yang dimaksud la tarkabunna tabaqan an tabaq, kata Ibnu Abbas, halan ba'da halin. Qala hadha nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Qala hadha nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya makna ayat ini, kata Ibnu Abbas, tabaqan an tabaq artinya satu keadaan ke keadaan yang lain. Nabi kalian telah mengatakan hal itu. Berarti ini penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi yang dijelaskan oleh sahabat. Itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz tersebut. Dan hal itu mengandung kemungkinan bahwa Ibnu Abbas menyandarkan penafsiran tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia berkata, aku pernah mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian ucapannya nabiyyukum, nabi kalian, dengan menggunakan kata dhammah dalam posisi sebagai fa'il dari kata qala, itulah yang lebih jelas. Jadi qala hadza nabiyyukum, ya, qala hadza nabiyyukum, ini menunjukkan bahwa yang berpendapat bahwa tabaqan an tabaq artinya dari satu keadaan ke keadaan berikutnya adalah pendapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah wahyu. Begini cara menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau ada orang menafsirkan Quran dengan gaya dia saja, maka itu adalah penafsiran yang keliru. Penafsiran Quran itu ada dengan beberapa cara. Ini saya contohkan ini. Pertama, Al-Quran ditafsirkan Al-Quran. Contoh, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Kalimat yauma yakumun nasu kal-farashil mabthus adalah tafsiran untuk ayat sebelumnya, Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Tahukah kamu apa itu Qari'ah? Tafsirannya adalah yauma yakunun nas kal-farashi mabthus. Pada hari ketika manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Berarti tafsirannya adalah hari kiamat. Berarti ini ayat ditafsirkan dengan ayat. Kemudian tafsir Al-Quran yang kedua dengan cara menafsirkan ayat Quran dengan hadis seperti disebutkan di atas. Apa arti syafaq? Syafaq adalah waktu antara maghrib dan isya. Yang menafsirkannya adalah Nabi sendiri. Seperti itu juga di bawah ini. Apa arti tabaqan an tabaq? Artinya halan ba'da halin. Ini tafsiran dengan hadis. Kemudian yang ketiga, menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para sahabat, yang mana mereka berkata sesuai dengan realita. Contoh, ayat tentang batalnya wudu menyentuh wanita, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh di sini tafsirannya bukan sekedar menyentuh. Kalau cuma sekedar menyentuh, insya Allah tidak batal. Yang dimaksud oleh ayat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yaitu berjima, itu yang membatalkan wudu. Lamasa di situ artinya berjima. Dan penafsiran Ibnu Abbas tentang ini karena dia melihat realita, di mana Nabi SAW bercerita, Aisyah bercerita, Nabi kalau mau sholat dia cium dulu istrinya, berarti tidak batal wudunya.
Ya. Itu cara menafsirkan yang ketiga. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan orang-orang di bawah para sahabat, entah itu tabi'in, tabi'u tabi'in, dan ahli tafsir yang lainnya. Yang kelima, kalau perkataan-perkataan dari empat ini tidak ada, maka dikembalikan kepada makna bahasa. Makna apa? Bahasa. Contoh, penggunaan kata Syiah dalam Al-Quran bukan menunjukkan Syiah itu benar. Bukan yang dimaksud adalah agama Syiah sekarang. Yang dimaksud adalah pengikut. Seperti Allah katakan tentang sifat Nabi Ibrahim, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Termasuk Syiahnya Nabi Nuh adalah Ibrahim. Maksud Syiah di sini dikembalikan pada makna bahasa, yaitu penerus dakwah Nabi Nuh. Pengikut, gitu artinya. Begitu cara menafsirkan Al-Quran. Bukan dengan cocokologi, bukan. Cocokologi itu tidak benar. Karena kalau salah sains, karena sains itu kan selalu berubah-berubah penelitiannya. Ya. Dan orang-orang yang meneliti tentang urusan dunia ini selalu berubah. Maka kita tidak mengikuti itu. Kita mengikuti cara penafsiran ini. Kalau dari sains itu ada yang sesuai dengan penafsiran-penafsiran tadi, maka itu hanyalah untuk liyatma'inna qulubana, litatma'inna qulubuna, agar hati kita semakin tenang dengan keimanan. Ya, misal orang meneliti lalat, orang meneliti air laut, orang meneliti ini dan itu, lalu sesuai dengan ayat Al-Quran, maka itu hanya untuk menambah ketenangan hati saja. Bukan berarti kalau belum diteliti kita tidak yakin, bukan berarti begitu. Nah, seperti ini penjelasan yang disebutkan di sini, menafsirkan Quran dengan hadis, dan itu yang benar. Maka kalau ada orang datang membawa penafsiran baru tentang ayat-ayat Al-Quran, dapat dipastikan ada kerusakan pada pondasi agamanya, karena tidak pernah dibicarakan oleh orang-orang alim sebelumnya. Ini yang terjadi pada saat ini yang disayangkan. Orang bebas berbicara tentang Al-Quran. Kemudian dan mungkin juga mengandung latar kabun tabakan antobak, mungkin juga mengandung pengertian bahwa yang dimaksud dengan firman Allah ini adalah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dia mengatakan, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan inilah nabi kalian, sehingga berkedudukan marfu menggunakan harakat dhammah dengan pengertian bahwa hada dan nabiyukum berkedudukan sebagai mubtada khabar. Ini hanya penjelasan bahasa ya, karena di sini Ibnu Abbas mengatakan qala. Qala ini siapa yang mengatakan? Nabi atau Ibnu Abbas? Ya. Kalau dibaca qala hada nabiyukum, intonasinya seperti itu. Kalimatnya begini. Qala hada nabiyukum. Ini intonasi ini. Berkata seperti inilah nabi kalian. Berarti yang berkata siapa? Nabi. Kalau intonasinya qala hada nabiyukum, dia berkata inilah nabi kalian, maka di sini siapa yang berkata? Abdullah bin Abbas. Yang pertama maupun kedua sama saja maknanya, tetap aja kalimat tersebut dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan yang dimaksud latar kabun tabaqan an tabaq, engkau akan naik wahai Muhammad langit demi langit. Demikian itu yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, kemudian muridnya Masruq dan Abul Aliyah, yaitu diartikan ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, naik ke langit satu tingkat ke tingkat berikutnya. Aku bertanya, apakah mereka memaksudkan itu malam Isra Mi'raj? As-Suddi mengatakan, sesungguhnya kamu melalui tingkatan demi tingkatan, artinya amal perbuatan orang-orang sebelum kalian satu kedudukan kepada kedudukan yang lain. Dapat saya katakan seolah-olah dia menghendaki pengertian hadis la tarkabunna sunana man kana qablakum. Jadi makna la tarkabunna tabaqan an tabaq ada berapa makna kalau begitu. Kalau dilihat daripada penafsiran Ibnu Abbas yang dia katakan ini adalah perkataan Nabi kalian,
maka keadaan kepada keadaan yang lain. Kalau diartikan seperti penafsiran Ibnu Mas'ud, maka tabaqan an tabaq adalah Nabi naik ke langit dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Kalau diartikan sesuai dengan perkataan As-Suddi adalah salah seorang ulama tabi'in, maka yang dimaksud adalah tingkatan amalan-amalan orang-orang sebelum kalian yang akan diikuti oleh umat ini. Seperti disebutkan dalam hadis, la tarkabunna sunana man kana qablakum hadwan al-qudzati bil qudzati hatta law dakhalu juhra dabb la dakhaltumuh. Yaitu kalian akan mengikuti amalan orang-orang sebelum kalian setingkat demi setingkat. Sedikit-sedikit kalian ikuti amal orang sebelum kalian. Yang dimaksud amal orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Setapak demi setapak sampai mereka masuk ke lubang dob, yaitu biawak padang pasir, ya, biawak gurun itu, maka kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Dan ini benar. Umat Islam sebagian mereka mengikuti gaya agamanya Yahudi. Nggak usah jauh-jauh deh, tahun baru gitu. Trompet siapa yang punya? Yahudi. Lonceng siapa yang punya? Nasrani. Pengadaan hari tanggal 1 itu siapa yang punya? Romawi kuno. Yaitu cara-cara mengikuti mereka pelan-pelan walaupun tidak keluar dari Islam. Tapi itu salah satu tanda kenabian yang jelas bahwa Nabi menyampaikan bahwa setiap kalian, maksudnya orang-orang yang jauh dari sunnah Nabi SAW, mereka akan mengikuti gaya beragamanya Yahudi dan Nasrani. Dan ini lihat, tabaqan an tabaq, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam riwayat yang lain, jika ada dari Yahudi atau dari orang-orang Nasrani yang suka menjinahi ibunya secara terang-terangan, maka pada umat Muhammad ini ada juga yang menjinahi ibunya terang-terangan atau orang tuanya. Dan ini terjadi. Ya, bahkan diwawancari di TV lagi. Bagaimana seorang anak tidur dengan ibunya, bagaimana ibunya bercerita nyaman dengan anaknya. Itu kan sudah terang-terangan dia berzina. Sudahlah dia berzina dengan anaknya, diceritakan di media sosial. Dan itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani sebelumnya. Dan sampai terjadi bahwa ada seorang anak melahirkan anak bapaknya sekaligus cucu bapaknya. Jadi bapak dia sendiri yang menghamili anaknya. Kemudian lahirlah anak. Dan setelah melahirkan anak itu masih berzina. Masih apa? Berzina. Itu menunjukkan bahwa umat ini selalu mengikuti gaya beragamanya Yahudi dan Nasrani. Cukuplah dua hal yang dilakukan oleh umat ini, maka sudah dianggap mengikuti gaya beragamanya Yahudi dan Nasrani. Apa dua hal itu? Pertama, beragama tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, dan itu mengikuti waladhdallin. Atau yang kedua, berilmu tanpa amal, itu mengikuti ghairil maghdubi alaihim. Karena ghairil maghdubi alaihim artinya berilmu tapi tidak beramal. Waladhdallin, beramal tanpa ilmu. Para sahabat pernah bertanya tentang hadis di atas. Apakah yang kau maksud orang-orang terdahulu itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan mereka yang kalian tiru itu siapa lagi? Itu menunjukkan sekali lagi umat ini ikut-ikutan. Apalagi kita umat Islam di akhir zaman ini maunya agama itu instan. Ya belajar kayak gini kayaknya kurang seru deh. Belajar Quran pelan-pelan, sedikit-sedikit itu kurang seru bagi sebagian orang. Maunya beragama itu instan, langsung jadi. Makanya banyak yang pandai beretorika langsung LC, langsung ceramah. Ya, karena kepengen agama itu diinstankan kayak dia. Mungkin karena dia suka makan mie instan, mungkin terpengaruh.
Tetapi hal ini bukan membuat kita malah rajin membantah, tapi justru menambah keimanan. Keimanan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa apa yang beliau sampaikan itu benar. Apa yang beliau sampaikan apa? Benar. Kemudian fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Mengapa mereka tidak mau beriman dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud? Maksudnya, apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam serta hari kiamat? Apa yang menghalangi? Gitu. Dan mengapa pula ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat dan firman Allah yang ia tidak lain adalah Al-Quran ini, mereka tidak mau bersujud untuk memberikan pengagungan dan penghormatan kepada Allah? Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah memahami akan kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagi orang kafir Quraisy, Muhammad SAW itu bukanlah orang pendusta. Dan dari segi fisik Muhammad itu tidak ada cacat. Dari segi akhlak tidak ada kekurangan. Dan itu diungkapkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal pernah mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak pernah mendustakan engkau, tetapi kami mendustakan apa yang kau bawa. Dan dia juga pernah mengungkapkan kalimat yang menunjukkan dia hasad, bahwa dia mengatakan, Abu Jahal mengatakan begini, kalian memimpin, kami juga pemimpin. Kalian naik kuda, kami naik kuda. Tapi di tengah kalian ada nabi, kok di tengah kami tidak ada nabi? Karena suku Quraisy yang bersaing di Mekah waktu itu dua yang paling bersaing, Bani Hashim dan Bani Makhzum. Kedua-duanya ini adalah termasuk dari suku Quraisy. Quraisy itu suku besar. Di bawahnya ada Hashim, ada Makhzum dan yang lainnya. Dan Abu Jahal tidak terima. Itu menunjukkan bahwa Abu Jahal mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan dedengkotnya Abu Jahal ini kan cuma buzzer aja sebenarnya. Ya. Corongnya orang-orang kafir yang paling vokal Abu Jahal. Di atasnya Abu Jahal ada namanya Al-Walid bin Mughirah, ahli bahasa Arab, ahli fusha, ahli syair. Dia termasuk syuara. Ketika Abu Jahal mengatakan Muhammad itu penyair, wahai Al-Walid, apa kata Al-Walid bin Mughirah, yaitu yang paling sesepuh di antara mereka, ketuanya? Kata Walid bin Mughirah, demi Allah, kata dia, aku adalah penyair yang paling bagus syairnya di Mekah ini, dan tidak ada seorang pun yang lebih bagus syairnya melebihi syair aku, kata Al-Walid bin Mughirah. Maka oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Muhammad itu lebih indah daripada syair. Dan aku tahu syair itu penuh dengan kedustaan dan dibuat-buat baru dia bagus. Tapi apa yang diucapkan Muhammad itu bukanlah perkataan yang dibuat-buat. Makanya Allah bertanya, "Fama lahum la yu'minun?" Kenapa tidak mau beriman kalau begitu? Demikian juga Yahudi. Yahudi itu betul-betul faham bahwa Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Contoh di waktu perang Bani Quraidah, yaitu perang yang terjadi setelah perang Khandaq. Waktu itu Nabi SAW sedang mandi, selesai perang Khandaq, perang Ahzab. Begitu beliau mandi, Jibril datang. Kata Jibril, "Wallahi ya Muhammad, apakah engkau telah meletakkan pedangmu?" "Iya," kata Rasulullah. "Demi Allah wahai Muhammad, kami para malaikat belum meletakkan pedang kami. Masih ada tugas selanjutnya." Apa itu? Melawan Bani Quraidah. Karena mereka pengkhianat. Mereka pernah mengirim intelijen untuk melihat kondisi kota Madinah. Kalau tidak ada penjaga, mereka akan membunuh anak-anak dan wanita. Dan itu ketahuan oleh Nabi SAW. Dan itu sebagai pengkhianatan. Ya. Dan intelijen Yahudi pun dibunuh oleh Sofia binti Abdul Muttalib. Sehingga mereka tidak menjadi menyerang kota Madinah waktu perang Khandaq itu. Nah, gara-gara pengkhianatan ini, mereka dikepung oleh Nabi dan para sahabat 23 hari. Atau 20 hari lebih. Singkat cerita, di dalam pengepungan tersebut mereka sudah gerah,
sudah mau menyerah. Berkatalah ketua mereka yang bernama Ka'ab bin As'ad. Ka'ab bin As'ad mengatakan begini, ini menjadi inti poin pembahasan kita ini. Ka'ab bin As'ad mengatakan begini, wahai orang-orang Yahudi Bani Quraidah, kalian semua tahu seperti yang kalian baca dalam kitab kalian, bahwa tanda kenabian yang ada di dalam Taurat yang kalian baca semuanya ada pada Muhammad. Semuanya ada pada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita lolos dari pengepungan ini, ayo kita beriman sama-sama kepada Muhammad. Karena kita semua meyakini tanda itu ada pada dia. Akhirnya mereka semua menolak. Ditolak. Karena keegoisan dan kesombongan mereka. Kemudian opsi kedua kalau begitu, kita bunuh anak-anak dan istri kita. Kemudian kita berperang untuk menolong kita masing-masing. Karena kalau mereka ini masih hidup, akan membebani kita dalam peperangan. Opsi kedua ditolak. Kalau begitu kita akan menyerah. Ditolak juga opsi yang ketiga. Sampai datang opsi keempat, itu kita akan menyerah kalau keputusan diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adz dari kalangan Aus yang dulunya mereka bersahabat sebelum masuk Islam. Lihat poin penting nomor satu tadi. Kita masuk Islam karena semua tanda kenabian itu ada pada Muhammad. Itu menunjukkan mereka tahu Muhammad SAW seorang Nabi dan Rasul. Pertanyaannya, fama lahum la yu'minun? Kenapa mereka tidak mau beriman? Ini kan pertanyaan yang di dalam ayat ini tidak ada jawabannya. Dijawab oleh Allah di ayat-ayat yang lain. Kenapa mereka tidak mau beriman? Ada dua sebab. Dan dua sebab ini kalau ada pada diri kita hari ini, kita tidak akan menerima kebenaran Al-Quran. Apa itu? Egois, sombong. Yang kedua, zalim, suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi jangan anggap zalim itu menendang orang di jalan, memalak orang, kemudian merampok orang, itu saja kezaliman. Bukan. Anda tempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dari agama ini, maka itu zalim namanya. Dua hal inilah yang ada pada diri Yahudi, sehingga apa yang mereka yakini itu tidak masuk dalam keimanan mereka. Makanya Allah bertanya, fama lahum la yu'minun. Ya, maka ketika dibacakan ayat Al-Quran, diajarkan ayat-ayat Allah yang mereka yakini bukan perkataan yang dusta, mereka tidak mau tunduk dan sujud kepada Allah untuk beribadah. Bahkan kata Allah, balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Yakni di antara watak mereka adalah suka mendustakan, membangkang dan menolak kebenaran. Itu watak mereka. Wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Apa yang mereka sembunyikan? Di antaranya adalah keyakinan akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan Allah sebutkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Ayat ini meskipun berkaitan dengan Firaun, tapi juga berkaitan dengan orang-orang yang mengetahui kebenaran. Mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul karena dua hal, zalim dan sombong. Zulman, kezaliman dan kesombongan. Padahal hati kecil mereka meyakini itu. Ya. Itu yang disembunyikan oleh mereka. Makanya Firaun nih, kita bicara Firaun dulu. Ketika ditenggelamkan dalam laut, apa yang dia sembunyikan selama ini tidak bisa dia tahan. Akhirnya dia ungkapkan juga. Apa dia ungkapkan? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Itu yang berbicara naluri dia. Demikian juga naluri orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tahu isi hati mereka. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah mereka kabar gembira berupa azab yang pedih.
ini adalah ungkapan penghinaan kepada orang yang durhaka. Ini kan sama seperti kita misalnya melihat orang di jalan petantang petenteng, angkat ban motor, angkat ban depan, ban belakang, di depan aww cantik gitu kan. Begitu dia jatuh, rasain enak kan gitu kan. Itu kita kira-kira bahasa apa itu? Ejekan dan penghinaan. Makan tuh aspal gitu kan. Itu kan kalimat penghinaan. Demikian juga buat orang kafir. Fabashirhum, berilah mereka kabar gembira. Dengan apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Yani beritahukanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa Allah telah menyiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang demikian itu merupakan bentuk pengecualian terputus. Artinya, tetapi orang-orang yang beriman, yaitu dengan sepenuh hatinya dan beramal soleh, yaitu dengan anggota tubuhnya, lahum ajrun azim, bagi mereka pahala, balasan, yaitu pahala di akhirat. Azim, lahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putusnya. Ibnu Abbas mengatakan yakni tidak dikurangi. Sedangkan Mujahid dan Ad-Dhahak mengatakan yaitu tidak terhitung. Dan perpaduan antara kedua pendapat ini tidak ada salahnya, yaitu pahala yang tak terputus-putus, yang tidak terhitung banyaknya. Dan itulah pahala di mana? Di jannah, di surga. Antum bayangkan pahala yang pernah saya sampaikan, pahala orang terakhir kali masuk surga karena banyak kesalahannya tapi masih mendapat rahmat Allah. Dia dapat cahaya hanya sebesar jempol kakinya, yang kalau dia jalan di atas sirat terkadang mati cahaya itu, terkadang hidup, terkadang dia tersungkur jatuh di atas sirat itu, hampir-hampir dia terkena api neraka, dia bangkit lagi dan jalan lagi dengan cahaya itu. Sehari dia jalan seperti 1000 tahun dia hidup di dunia, sampai dia di ujung jalan, di ujung sirat, dan dia diberikan oleh Allah kepadanya 10 kali lipat kekuasaan dunia. Coba antum hitung sebesar apa itu kekayaannya, tidak bisa terhitung. Itu yang terakhir kali selamat dari sirat, terakhir kali selamat dari api neraka. Bayangkan yang berada di Firdaus, Jannatu Adn, Jannatul Naim, ya Jannatul Ma'wa. Tentu di sana lebih indah lagi dan lebih tinggi lagi dan lebih banyak lagi kenikmatannya. Maka tidak bisa dibayangkan nikmat surga itu. Maka jangan sekali-kali kita berkhayal gimana ya bentuk bidadarinya. Kalau antum berkhayal seminggu aja bisa gila. Ya karena bidadarinya itu beningnya, sumsumnya bisa masih terlihat dari 70 gaun yang dia pakai. Bayangan antum jadi apa? Kaca. Ya kan? Seorang muadzin yang suka adzan dipanjangkan lehernya nanti dari kiamat. Apa bayangan antum? Burung onta atau jerapah. Maka surga tidak bisa dibayangkan, tapi bisa diimani. Dan keimanan itu serasa dekat dengan kita. Kan serasa dekat, seakan-akan dekat banget tuh hari kiamat. Padahal masih jauh secara perhitungan manusia, tapi perhitungan keimanan sangatlah dekat. Entah itu keimanan kita kepada surga atau kepada neraka. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya dan dijauhi dari nerakanya. InsyaAllah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Dan di dalam surat ini InsyaAllah nanti kita akan bahas, menceritakan panjang lebar tentang asal muasal Ashabul Fil. Kan ini Al-Buruj. Al-Buruj ini ada kaitannya dengan surat Al-Fil. Di mana kaitannya? Yaitu di Abraha. Siapa Abraha? Pemimpin pasukan bergajah. Terus kaitannya dengan surat Al-Buruj apa? Dialah yang membunuh penjahat, yang membunuh orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa di cerita surat Al-Buruj. Kan ayatnya nanti qutila ashabul ukhdud. Celaka ashabul ukhdud. Raja yang zalim namanya Dzunnuwas.
dari keturunan Yahudi yang membunuh kurang lebih 20.000 orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa. Ya. Kemudian si raja Yahudi ini tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali dikirim pasukan dari Romawi dan Ethiopia. Digabungkan dua tentara ini di bawah kepemimpinan Abraha dan Urvutoh, dua orang. Abraha ini adalah wakil dari panglima yang pertama ini. Setelah mereka membunuh Dzunnuwas, Abraha membunuh pimpinannya sehingga dia jadi raja di Yaman. Kemudian karena dia jadi raja di Yaman, dia tidak suka orang haji ke Ka'bah, dia bikin gereja. Dari bikin gereja itu ada anak muda dari Mekah yang tidak suka dengan gereja tersebut karena ingin menyaingi Ka'bah, dikencingi itu gereja. Lalu Abraham jadikan itu sebagai alasan untuk menyerang apa? Ka'bah. Ini akan kita ceritakan nanti insyaallah pada pertemuan kita di surat Al-Buruj. Nanti insyaallah kita akan sambungkan dengan surat Al-Fil. Sekira itu yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan? Tapi waktu sudah tinggal 2 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.